Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu kami, yakni Bapak Yusran Bahtiar, SE MAK, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Andi Marlinda yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pasar modal dan sekuritas. Adapun anggota kelompok 5 yang terdiri dari 2 orang, saya sendiri Andi Marlinda dengan NIM 219200086 dan teman saya Rahmat Hidayah dengan NIM 219200089. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Rahmat Hidayah. Membahas pada materi pertama. A. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dan pemberi pinjaman atau pemodal. Obligasi ini kini menjadi alternatif bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dalam jumlah yang besar tanpa harus melalui syarat-syarat yang rumit ketika akan meminjam dana ke bank, karena dalam obligasi ini penjualannya akan dipublikasikan dan dijual kepada investor langsung. Yang kedua, pengertian obligasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Yogianto. Pengertian obligasi bond adalah suatu kontrak pinjaman yang mengharuskan untuk membayar kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Yang kedua yaitu Frank J. Fabozzi. Obligasi adalah salah satu jenis utang atau surat pengakuan utang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi adalah berupa tingkat bunga yang akan dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu Roland. Menurut Roland, obligasi perusahaan adalah sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan yang memanjukan kepada pemenangnya pembayaran sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo dengan pembayaran bunga secara periodik. Yang ketiga yaitu penilaian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Jangka waktu obligasi bermacam-macam. Ada yang relatif pendek yaitu 1 tahun, ada juga yang jangka panjang yaitu 30 tahun. Bahkan ada yang namanya obligasi konsol, yakni obligasi yang jangka waktu jatuh temponya tidak terbatas. Istilah kunci yang berkaitan dengan obligasi. Yang pertama, nilai nominal atau par value. Nilai nominal adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Kedua, kupon tingkat bunga. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga atau dalam presentasi berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Jatuh tempo. Jangka waktu atau jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam 1 tahun. Pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi mempunyai kewajiban untuk melunasi pemegang obligasi sebesar nominalnya. Kita beralih ke slide berikutnya, yaitu strategi investasi obligasi. Strategi investasi obligasi merupakan strategi yang digunakan investor dalam pengelolaan portofolio obligasi. Menurut Eduardo Stendlin 2010, dalam pengelolaan portofolio obligasi ada 3 pendekatan, yakni pasif, aktif, dan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut. Strategi pendekatan.
Yang pertama, strategi pengelolaan pasif, yang kedua, strategi imunisasi, dan yang terakhir adalah strategi aktif. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.